Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Jemaat Gloria Jakarta Selatan beserta simpatisan. Di pagi hari ini patutlah kita menaikkan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Tuhan sudah menjaga kita di sepanjang malam. Dikala kita tidur, kita boleh dibangunkan dengan selamat, masih diberikan nafas kehidupan, boleh lagi menikmati kehidupan kita di hari yang baru ini. Untuk itu, sebelum kita memulaikan akan setiap aktivitas kita di hari yang baru ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah dan berbahagia ini kami umat-Mu datang kepadamu. Kami datang menaikkan segala puji syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan, di mana kami selalu merasakan bahwa kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan selamat sejahtera yang berasal daripadamu. Kami boleh diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami menyadari dalam kami menjalani akan hari kehidupan kami ini, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa hikmat yang daripadamu. Untuk itu kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua, berhikmat bagi masing-masing pribadi kami, agar di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memperoleh apa yang menjadi tujuan dari firman ini untuk kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam persekutuan pagi ini, karena kami siap dan rindu untuk mendengarkannya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya ambil di dalam Lukas 2 ayat 46 dan 47. Lukas 2 ayat 46 dan 47 yang berbunyi demikian. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan judul perenungan kita di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini yaitu Bait Allah, pusat segala hikmat. Jemaat Gloria Jakarta Selatan yang diberkati Tuhan. Dari pembacaan kita tadi di dalam ayat 46 dan 47 di situ dikatakan bahwa sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Yang dimaksud dengan mereka ini adalah Maria dan Yusuf, orang tua dari Yesus. Dan yang dimaksud dengan dia di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus berada di bait Allah ketika Yusuf dan Maria menemukannya. Hal ini menunjukkan bagaimana Yesus Kristus pada masa kanak-kanak sangat mencintai bait Allah atau gereja. Bahkan bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Dan mereka sangat mengagumi akan kecerdasan atau hikmat dari Yesus Kristus. Sikap Yesus Kristus memberi teladan kepada keluarga-keluarga Kristen untuk selalu dapat mendorong anak-anak atau saudara-saudara sesama agar berada di dalam aktivitas gerejani, sebab di sanalah terbentuk sikap
takut akan Tuhan Allah. Hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Ibarat mobil adalah pengetahuan dan hikmat adalah setirnya yang mengendalikan kita ke arah tujuan yang benar. Itu sebabnya kita membutuhkan pengetahuan dan hikmat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan butuhkan secara baik dan benar. Keluarga Kristen yang dikasihi, yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah adalah sumber hikmat. Bait Allah sering diidentikan sebagai pusat hikmat di mana Tuhan Allah hadir berbicara lewat kitab suci, lewat para imam, lewat para nabi, dan orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, orang yang mencintai hikmat, orang yang mencintai bait Allah atau gereja, ketika berada dalam persekutuan gereja, di situ kita ditegur, dikoreksi, dikuatkan, dihiburkan melalui firman. Mereka yang mencintai bait Allah akan diberkati dengan hikmat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan di era milenium adalah ketika tendensi anak-anak kita lebih menghabiskan waktu kepada hal-hal yang sia-sia, bahkan terjebak pada perilaku amoral dan kejahatan. Mereka dipengaruhi oleh informasi melalui mengakses situs dan website yang transparan, yang melanggar susila, moral, dan etika. Tapi bukan juga terhadap anak-anak. Terhadap kita semua juga diingatkan. Keluarga Kristen harus menjadi filter terhadap perkembangan anak-anak dalam memilih ruang-ruang pergaulan di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, gereja terpanggil agar menjadikan rumah gereja dan programnya sebagai tempat dan sarana yang kondusif, aman dan nyaman, sebagai pusat pergaulan anak-anak kita, sebagai pusat pertemuan kita, sebab di sanalah sumber hikmat dan kebijaksanaan yang membentuk anak-anak, bahkan kita semua, yang berkualitas. Di sini diingatkan agar supaya kita lebih mencintai gereja, agar supaya kita lebih mencintai rumah Allah. Karena di tempat peribadatan ini kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan. Marilah kita jadikan persekutuan ibadah sebagai pertemuan dengan Tuhan, bukan sebagai rutinitas di setiap hari Minggu, agar kehidupan kita boleh berubah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, bentuklah kami menjadi keluarga yang selalu merindukan rumah-Mu. Kiranya anak-anak kami bertumbuh oleh hikmat-Mu melalui peribadatan dan berbagai kegiatan-kegiatan gereja yang mereka ikuti. Beri kami semua hikmat Tuhan, agar kami dapat lebih mencintai bait suci-Mu, lebih mencintai gereja-Mu, lebih mencintai persekutuan-persekutuan yang telah terbentuk. Ajarlah kepada kami agar kami boleh memahami apa yang menjadi firman-Mu di pagi hari ini. Amin.